Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya Nabila Elsa Gunawan dari program studi Tadris Matematika IAIN Kediri akan menjelaskan mengenai pengantar transformasi dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai contoh 1.17. Jadi diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides, ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P anggota V, TP sama dengan Hi, sehingga AP kali AHI sama dengan R kuadrat. Pertanyaannya, apakah T suatu transformasi? Penyelesaiannya, sebelum menuju ke langkah penyelesaian, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja syarat suatu transformasi. Yang pertama yaitu bahwa T suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T suatu fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif jika yang pertama suatu fungsi kepada dan yang kedua suatu fungsi satu-satu. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama kita buktikan bahwa T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sebarang titik P. Kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Hi sama dengan T, P min A, sama dengan AA kali AHI sama dengan R kuadrat. 0 kali AHI sama dengan R kuadrat. Sehingga AHI sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tidak terdefinisi. Artinya tidak ada Hi, sehingga AA kali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tidak ada Hi anggota V, sehingga AP kali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi T bukan fungsi dari V ke V. Karena salah satu syarat atau syarat pertama ini dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa T bukan merupakan suatu transformasi. Maka penyelesaiannya terhenti sampai sini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan dengan sebagai berikut. Dengan melihat contoh 1.16. Misalkan V bidang Euclides sedangkan A suatu titik tertentu, T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. Yang pertama, jika P sama dengan A, T1P sama dengan A. Yang kedua, jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen merupakan titik tengah dari AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu untuk setiap P anggota V. Yang pertama, jika P anggota G, T2P sama dengan P. Yang kedua, jika P tidak sama dengan G, T2P sama dengan P aksen, dengan P aksen merupakan titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki, yang pertama, apakah T2 merupakan suatu transformasi? Yang kedua, apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama, apakah T2 suatu transformasi?
sebelumnya seperti pada contoh 1.17 bahwa syarat T2 transformasi yaitu yang pertama T2 fungsi dari V ke V, yang kedua T2 fungsi bijektif yaitu T2 fungsi kepada dan juga T2 fungsi satu-satu. Untuk penjelasannya, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, untuk semua titik X anggota dari V dan X anggota dari G, maka titik X tunggal dari X oleh T2. Kemudian berdasarkan 2.2, semua titik X anggota V dan titik X tidak anggota G ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui titik X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari titik X ke garis G. Jadi untuk titik X anggota V dan titik X tidak anggota G ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Langkah yang kedua yaitu akan dibuktikan bahwa T2 merupakan suatu fungsi bijektif. Yang pertama, T2 fungsi kepada. Ambil sebarang Y anggota V apabila Y anggota G ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y tidak anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, N sama dengan G irisan L. Akibatnya, ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y anggota ruas garis NX dan ruas garis YN sama dengan ruas garis XY. Dari urutan ini ada X sehingga garis YX tegak lurus dengan G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 merupakan fungsi kepada. Kemudian dilanjutkan dengan T2 fungsi satu-satu. Ambil dua titik sebarang X, Y anggota V sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Seperti gambar 1.5. Kemudian untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY tegak lurus dengan G, karena garis XY tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y sebab jarak dari T2X ke G separuh dari jarak X ke G. Sementara itu, jarak T2Y ke G separuh jarak Y ke G. Seperti pada gambar 1.6. Selanjutnya, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, garis XY tidak tegak lurus dengan G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G sehingga G sejajar dengan L. Karena T2Y anggota dari L, kemudian T2Y anggota dari M dan L sejajar dengan M, maka T2X tidak sama dengan T2Y seperti pada gambar 1.7. Jadi, T2 merupakan fungsi satu-satu. Selanjutnya, karena T2 fungsi kepada dan juga satu-satu, T2 pun merupakan suatu fungsi bijektif. Dengan demikian,
T2 merupakan fungsi dari V kepada V dan bijektif, sehingga T2 tersebut sebagai suatu transformasi. Jadi, terbukti bahwa T2 merupakan suatu transformasi. Kemudian, pertanyaan yang kedua dari contoh 1.18 yaitu apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A, tegak lurus dengan garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sembarang titik P, X, Y anggota dari V. Didapat T1P sama dengan setengah X, setengah B plus Y, merupakan titik tengah dari AP. Dengan demikian, semua P, X, Y merupakan anggota dari V. Kemudian, T2P sama dengan X, setengah Y. Dengan demikian, semua P, X, Y anggota dari V. Pandang T1 bundaran T2P sama dengan T1 kali T2P sama dengan T1 kali X, setengah Y sama dengan setengah X, setengah B plus setengah Y. Kemudian T2 bundaran T1 kali P sama dengan T2 kali T1P sama dengan T2 kali T1 sama dengan T2 kali setengah X, setengah kali B plus X, sehingga didapat setengah X, setengah kali B plus Y. Jadi T1 bundaran T2 kali P tidak sama dengan T2 bundaran T1 kali P, sehingga semua P, X, Y anggota dari V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Jadi, akibat dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembuktian teorema 1.6. Jadi disebutkan bahwa teorema 1.6 berbunyi setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Buktinya yaitu sebelumnya kita harus mengetahui dari teorema tersebut dapat ditunjukkan secara berturut-turut. Yang pertama mengenai adanya balikan dari T. Yang kedua, balikan dari T merupakan suatu transformasi. Yang ketiga, balikan dari T tidak lebih dari satu buah. Yang pertama, kita buktikan bahwa adanya balikan dari T. Tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X anggota V dengan V bidang Euclides. Karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y anggota V, sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y, artinya T1X prapeta dari X oleh T. Jadi dari TY sama dengan X, maka T kali T1X sama dengan X. Karena T kali T1X sama dengan X, sama dengan T bundaran T1 kali X sama dengan X sama dengan epsilon X, maka semua titik X anggota dari V. Jadi T bundaran T1 sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran T X sama dengan T1 bundaran TX. Misalkan TX sama dengan B, maka T1 kali B sama dengan X. Jadi T1 bundaran T kali X sama dengan X sama dengan epsilon kali X.
sehingga semua titik X anggota dari V. Maka T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi ada balikan atau inverse dari T, yaitu T1. Kemudian pembuktian langkah yang kedua, yaitu balikan dari T, yaitu T1 suatu transformasi. Berdasarkan urutan penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi, cukup menunjukkan bahwa T1 suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu, ambil sebarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1 kali X1 sama dengan T1 kali X2. Kemudian, misalnya A sama dengan T1 kali X1 sama dengan T1 kali X2, karena TA sama dengan T kali T1 kali X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T kali T1 X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi T1 suatu fungsi satu-satu. Karena T1 fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka T1 merupakan fungsi bijektif. Akibatnya T1 suatu transformasi. Dilanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu bahwasanya transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1, yaitu T2. T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, sehingga T1 bundaran T kali bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. Kemudian T1 bundaran T2 sama dengan T2. Kemudian T1 bundaran epsilon sama dengan T2 kali T2, transformasi balikan dari T. Sehingga T1 sama dengan T2. Jadi hanya satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Jadi terbukti bahwasanya teorema 1.6, sehingga ditetapkan penulisan transformasi balikan dari T dengan notasi T pangkat min 1. Demikian pembahasan mengenai pengantar transformasi yang meliputi contoh 1.17, 1.18, serta teorema 1.6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.